السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Selamat bertemu di majelis ilmu ini, di salah satu taman surga dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita malam hari ini kelak mengumpulkan kita di yaumil qiyamah bersama Sayyidul Bashar, bersama pemimpin manusia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita kali ini dengan judul Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin. Kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang muslim jauh dari ilmu syar'i, tatkala umat Islam jauh dari para ulama yang terpercaya dan amanah, ketika itu muncullah sikap, tindak tanduk, perilaku yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan di tengah umat. Maka ilmu syar'i adalah sebuah keniscayaan, karena memahami ilmu syar'i tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia faqih, paham dalam agama. Kebalikannya, ketika seseorang tidak paham agama, jahil terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu alamat tanda-tanda keburukan.
pada suatu kaum atau pada diri seseorang. Di antara perkara yang hari ini banyak kaum muslimin tidak memahaminya dengan benar, tidak mengetahuinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat-sahabat yang mulia, yaitu masalah bagaimana semestinya seorang muslim bersikap terhadap para pemimpin-pemimpinnya yang sah. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang keliru mengambil sikap, salah jalan. Ada yang akhirnya mencaci maki, mencela para pemimpin, mengolok-olok, menyebarkan aib-aib pemimpinnya sendiri. Sebagian yang lain menghasut massa untuk melakukan perlawanan, turun ke jalanan, atau bahkan melepaskan ketaatannya dari pemimpin tersebut. Akhirnya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka berada di jalan yang lurus. Di antara sikap yang melampaui batas terhadap salah satunya terhadap pemimpin, atau sikap yang mengurangi, meniadakan, melalaikan hak-hak termasuk hak pemimpin. Maka malam hari ini insyaallah ta'ala secara ringkas kita akan bawakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah serta sikap-sikap para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana mereka bersikap terhadap pemimpin, bagaimana cara mereka mengingkari dan menasihati pemimpin yang keliru. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran maupun As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah penuh dengan dalil-dalil yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin, tunduk dan patuh dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul, dan taatilah Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin-pemimpin ulil amri di antara kalian. Perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita mentaatinya, atiullaha. Kemudian secara khusus Allah juga memerintahkan kita untuk mentaati Rasulnya, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Perintah sendiri. Karena ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ketaatan kepada Allah mutlak. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati pemimpin, cukup Allah tambahkan dengan wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Di sini Allah tidak mengulang lagi perintah taatilah para pemimpin. Lihat, pertama Allah katakan atiullaha, taatilah Allah. Kemudian atiur rasul, taatilah Rasul. Giliran pemimpin cukup Allah katakan dan, tanpa ada pengulangan, taatilah Rasul. Di sini hikmahnya para ulama menjelaskan, karena ketaatan kepada pemimpin haruslah sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.
Selama pemimpin itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, kemaslahatan, maka wajib kita taat, tunduk dan patuh kepada dia. Sekalipun perintah ketaatan pemimpin itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi untuk kemaslahatan umum, sesuatu yang baik, misalnya undang-undang dan aturan lalu lintas, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tetapi itu untuk kemaslahatan umum, yang juga termasuk dalam kaedah-kaedah umum maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya Islam, yaitu jalbul manfa'ah wa daf'ul madarrah, mendatangkan maslahat dan menolak madarat, kerusakan. Maka wajib kita mentaatinya. Itu termasuk dalam kerangka kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dengan tegas memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin. Kita berpindah kepada dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari Nafi' qal jaa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ila Abdullah bin Muti'. Dari Nafi'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Simak, karena dalam hadis ini, riwayat ini, Abdullah bin Umar menasihati sebagian kaum muslimin yang memberontak, membangkang kepada pemimpin ketika itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, datanglah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menemui Abdullah bin Muti' yang memimpin anak-anak muda di Madinah. Sebagian anak-anak muda di Madinah melakukan perlawanan, mengangkat senjata melawan Yazid bin Muawiyah. Sehingga terjadi peristiwa berdarah ketika itu. Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukannya. Karena dia seorang pemimpin. Maka dia harus memadamkan pemberontakan, perlawanan, pembangkangan rakyatnya. Dia harus menjaga stabilitas negara dia. Wajar. Maka pergi dia. Abdullah bin Umar menemui Abdullah bin Muti' dan kelompoknya ini. Masuk dia. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk, Abdullah bin Muti' berkata, Abdullah bin Muti' bukan sahabat. Utruhu li Abi Abdurrahman wisadah. Bentangkan untuk Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah Abdullah bin Umar. Wisadah. Wisadah itu sejenis bantal yang biasa digunakan untuk duduk. Alas duduk. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada Abdullah bin Muti', Inni lam atika li ajlis. Aku datang ke sini menemui bukan untuk duduk-duduk bersamamu. Ataituka li uhadditsaka haditsan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Aku datang kemari untuk menyampaikan kepadamu satu hadis yang telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Ini pelajaran yang kedua dari riwayat ini. Apa? Nasihat. Abdullah bin Umar tatkala melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangkangan mereka, dia prihatin. Maka dia datang langsung memberi nasihat kepada orang itu. Dan nasihatnya adalah hujjah. Dia mendatangkan hujjah-hujjah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seharusnya. Ketika ada kekeliruan di tengah kaum muslimin,
penyimpangan-penyimpangan bagi yang mampu, ahli ilmu, para dai. Datang, berikan nasihat jika dia bisa datang. Sampaikan nasihat, tegakkan hujjah. Barangkali mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ah, laqiya Allah yaumal qiyamah wa la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah." Apa kata beliau? Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin. Apa maksud melepaskan tangan? Orang kalau berbaiat, bersumpah setia, dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan. Maksud khola ayadan, melepaskan tangan dari ketaatan, membangkang, membelot, tidak lagi mengakui pemimpin itu, tidak tunduk dan patuh kepada pemimpin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melepaskan ketaatannya dari para pemimpin, maka kelak di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah tanpa memiliki hujjah. Wala hujjata lahu, tidak ada satupun hujjah, alasan baginya. Waman mat, dan barang siapa yang mati walaysa fi unuqihi bai'ah, tidak ada baiat di lehernya kepada pemimpin yang sah, tidak punya pemimpin dia, mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Lihat, hadis sahih ini begitu tegas, begitu kuat, menyatakan kewajiban kita untuk menjaga kesetiaan kita kepada pemimpin kita yang sah. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, hadis ini juga digunakan oleh sebagian kelompok dan golongan yang menyempal dari jamaah kaum muslimin, yang memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin. Lalu mereka buat bentuk kelompok sendiri dengan pemimpin sendiri. Mereka bawakan ayat ini untuk mengancam kaum muslimin. Kalian harus berbaiat dengan pemimpin kelompok kami. Kalau tidak, kalian akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah seperti kelompok tersebut, karena mereka memecah belah persatuan kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah dan pemimpin kaum muslimin yang sah. Hadis itu hujjah atas mereka, bukan hujjah bagi mereka. Ini dalil yang pertama dari sunnah, dari hadis, yang menunjukkan wajibnya kita taat, tunduk dan patuh kepada pemimpin. Dalil yang kedua, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah." Kata beliau, artinya barang siapa yang melihat pada pemimpinnya, atau barang siapa yang membenci sesuatu pada pemimpinnya, karena pemimpin itu manusia, mereka bukan malaikat, bukan manusia yang sempurna, apalagi pemimpin di akhir zaman. Sama seperti kita umat di akhir zaman, tidak lepas dari salah. Bahkan kita ini gudang kesalahan, gudang dosa. Begitu juga pemimpin, juga bisa salah, juga bisa keliru. Barangkali kita melihat pada pemimpin kita itu sesuatu yang kita benci, falyasbir alaihi, hendaklah dia, orang yang melihat sesuatu yang dia benci pada pemimpin itu, bersabar atasnya. Sabar. Kenapa? Fa innahu laisa ahadun minan nas, karena tidak seorang pun dari manusia kharaja minas sultan, yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, tidak lagi patuh, melakukan perlawanan, melakukan hujatan-hujatan,
Shibron, satu jengkal saja dia keluar. Lalu dia mati dalam keadaan tidak taat dan tidak patuh kepada pemimpin, tidak mengakui pemimpin yang sah. Mata alaihi, lalu dia mati di atas itu. Illa mata maitatan jahiliyah, maka dia akan mati dengan kematian jahiliyah. Ini dalil yang kedua, menunjukkan terlarangnya, haramnya membelot, melepaskan ketaatan, membangkang kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Dalil yang ketiga juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ata famata maitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatin amiyah yaghdab li asabiyyah aw yad'u li asabiyyah aw yansuru asabiyyah faqutil faqatlatuhu jahiliyah wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li dhi ahdin ahda falaysa minni walastu minhu." Allahu Akbar. Nabi berlepas diri. Dia bukan termasuk bagian dariku, aku tidak termasuk bagian dari dia. Nabi berlepas diri. Dari siapa? Dengar dan simak. Apa kata Nabi SAW? Pertama, barang siapa yang keluar dari ketaatan lalu memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ini pertama, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Barang siapa yang berperang di bawah panji-panji yang buta, maksudnya panji-panji yang tidak jelas, hanya karena sukuisme, hanya karena golongan dan kelompok, bukan panji-panji Islam yang sebenarnya, fanatisme kelompok dan golongan. Lalu dia berperang di bawah panji-panji tersebut, marah karena fanatisme, atau mengajak kepada fanatisme golongan, kelompok dan suku, atau dia membela asabiyah, kesukuannya, kelompok dan golongannya, lalu dia terbunuh, maka kematian dia adalah kematian jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati, dan barang siapa yang keluar atas umatku, maksudnya memerangi umatku, dia bagian dari kaum muslimin juga, lalu membelot dari jamaah kaum muslimin yang bersatu atas satu pimpinan. Keluar dia, lalu akhirnya membelot, melakukan perlawanan dan memerangi kaum muslimin. Lalu dia membunuh yang baik maupun yang keji dan tidak menjaga orang-orang yang beriman. Semuanya dibunuh di luar kelompoknya. Wala yafi li dhi ahadin ahda. Mereka juga tidak tunaikan janji kepada orang yang telah terikat perjanjian dengannya. Falaysa minni, dia tidak termasuk golonganku. Falastu minhu, aku tidak termasuk golongannya. Seperti ISIS yang sekarang itu, mereka keluar memerangi kaum muslimin di sana. Ya, mereka berperang melawan Syiah di sana, Bashar Assad. Tetapi mereka juga memerangi kaum muslimin, membunuh orang-orang yang beriman, orang yang baik maupun orang yang keji, tidak menjaga hak-hak orang yang sudah terikat perjanjian dengan dia. Ingkar. Ciri-cirinya terdapat di dalam hadis ini. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Ini juga dalil yang mewajibkan kita menjaga loyalitas kita, kesetiaan kita kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Dalil yang keempat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslimin aidan an Abi Idris Al-Khawlani qala sami'tu Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul, dari Abu Idris Al-Khawlani, ia berkata, aku mendengar sahabat Huzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, menuturkan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi
wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Apa kata Hudzaifah? Adalah manusia, kebanyakan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku takut bertemu dengan keburukan tersebut. Jadi dia tanya agar tidak terjerumus dalam keburukan itu. Aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Wahai Rasulullah, dulu kami berada dalam jahiliyah, kejahiliaan, dalam keburukan. Faja'an Allah bihadzal khair. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, kebaikan Islam. Fahal ba'da hadzal khairi syarrun? Apakah setelah kebaikan yang datang kepada kami ini ada lagi keburukan? Nabi bersabda sallallahu alaihi nabi, "Na'am, ya." Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Fahal ba'da dzalika syarr min khairin?" Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhan. Nabi menjawab, "Ya, ada kebaikan, tetapi padanya ada dakhan." Dakhan itu sesuatu yang samar-samar. Membuat sesuatu itu menjadi samar-samar, tertutup, sehingga sulit orang membedakan antara yang hak dan batil. Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhanuhu?" Apa dakhannya? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Nanti akan muncul ketika itu orang-orang yang mengikuti bukan sunnahku, berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian mengenali mereka dan mengingkari mereka. Faqult, Hudzaifah kembali berkata, "Fahal ba'da dzalikal khairi min syarr?" Apakah setelah kebaikan yang bercampur dengan dakhon itu, sesuatu yang samar-samar itu, masih ada lagi keburukan? Naam, du'atu ala abwi jahannam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak juga akan muncul penyeru-penyeru di atas pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruan dai-dai ini, penyeru di atas neraka jahannam itu, mereka akan mencampakkan ke dalam neraka jahannam. Hudzaifah berkata, "Wahai Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik?" Apa nasihatmu jika aku menemukan kondisi seperti itu? Kondisi di mana banyak penyeru-penyeru di atas neraka, pintu-pintu jahannam. Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW memberi wejangan kepada dia. Talzam jama'atul muslimin wa imamihim. Ketika muncul fitnah-fitnah, banyak orang menyeru di atas pintu-pintu jahannam, membawa, membelot, memberontak, melakukan perlawanan, mengajak membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, "Talzam jama'atul muslimin wa imamahum." Talzam artinya tekuni, pegang teguh, ikuti, pegang teguh, jaga jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Sahabat ini kembali bertanya, "Fa illam takun lahum jama'ah wala imam." Kalau seandainya kaum muslimin tidak memiliki jamaah, terpecah-pecah, juga tidak ada pemimpin, apa yang harus aku lakukan? Apakah mengikuti salah satu kelompok yang terpecah-pecah itu? Tidak. Nabi SAW bersabda, "Fa'tazil tilkal firaq." Jauhi kelompok-kelompok itu semuanya. Fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'udda ala athli syajarah. Menjauhlah, menghindarlah dari golongan-golongan kelompok-kelompok tersebut semuanya. Sekalipun engkau terpaksa harus menggigit akar-akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik, sehingga kematian datang menjemputmu, engkau tetap istiqomah memegang teguh tersebut. Subhanallah. Hadis yang jelas, gamblang, terang, menggambarkan kepada kita bagaimana sikap ketika muncul kelompok golongan yang menyeru kaum muslimin untuk menyimpang dari jalan yang lurus, memisahkan diri dari dari persatuan jamaah kaum muslimin, dari pemimpin-pemimpin mereka. Rasulullah SAW memerintahkan kita memegang teguh jamaah dan pemimpin. Seandainya tidak ada pemimpin, jauhi semua
kelompok-kelompok tersebut tetap istiqomah seberat apapun kondisi. Tetap bertakwa sampai ajal datang menjemput. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib." Lihat, hadis-hadis ini bagi sebagian pemuda mereka cemooh, mereka olok-olok. Padahal itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi yang mulia bersabda, jangan kalian caci, jangan kalian cela, jangan kalian umpat pemimpin-pemimpin kalian. La tasubbu umara'akum wa la taghshuhum, jangan kalian mendatanginya. Artinya jangan kalian datang ke tempat-tempat mereka, karena itu bisa juga menjadi fitnah. Oleh karena itu dahulu para ulama dan ahli ilmu tidak suka mereka mendatangi para pemimpin kecuali dengan tujuan untuk menasihati. Tapi kalau untuk duduk-duduk bersama mereka, para ahli ilmu, para ulama-ulama terdahulu menjauh dan menghindari perbuatan tersebut. Wala tubghiduhum, jangan kalian membenci pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah kalian terhadap kezaliman mereka, terhadap kesalahan mereka. Fa innal amra qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maksudnya dengan bersabar maka akan datang pertolongan Allah. Tapi ketika seseorang tidak bersabar, lalu akhirnya menghasut massa untuk melakukan demo, menghujat, mencela di atas mimbar-mimbar, menyebarkan aib-aib para pemimpin, bukannya pertolongan yang datang, maka kerusakan yang akan muncul. Coba lihat sebagai gambaran kecil. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya, pemimpin istrinya, pemimpin anak-anaknya, pemimpin. Dan rumah tangga gambaran sebuah negara kecil. Bahkan dia adalah bagian dari susunan batu negara itu sendiri, sehingga terbentuk menjadi satu bangunan negara. Tanpa rumah tangga, tanpa keluarga, tidak akan ada satu bangsa. Nah, coba bayangkan wahai saudaraku, Anda sebagai seorang pemimpin rumah tangga, suatu ketika Anda pergi bekerja. Saat Anda pulang rupanya ada ramai-ramai dekat rumah Anda. Ada apa ini? Masyarakat keluar nonton. Anda lihat di depan pagar rumah Anda sudah ada di situ tertulis spanduk. Tertulis di situ, ayah pelit. Wah, rupanya anak-anaknya pada protes. Mereka keluar semuanya bawa papan bertuliskan. Istrinya juga. Abang tidak adil, abang begini, begitu, teriak-teriak mereka. Ayah begini, mereka demo, protes. Ramai-ramai. Apa jadinya? Kan Anda pemimpinnya. Ketika Anda pulang, Anda dapatkan seperti itu, rakyat kecil Anda itu sedang demo. Di depan orang banyak. Disebut-sebutnya kejelekan Anda. Allahu Akbar. Pasti Anda merasa malu. Mau di mana ditaruh muka ini? Jatuh wibawa Anda, rusak marwah Anda. Barangkali Anda akan ngamuk itu kepada istri Anda. Ada tarik ke dalam, masuk semuanya. Apa-apaan ini? Masuk. Barangkali yang emosi lagi langsung pap. Iya. Itu akibat apa? Akibat cara menasihati tidak benar, tidak sabar. Bayangkan, itu hanyalah sebuah keluarga kecil. Bagaimana kalau pemimpin besar yang memimpin masyarakat, memimpin rakyat, lalu dihujat, dicela, dicaci maki di depan orang banyak, disebutkan keburukan-keburukannya, jatuh di bawah pemimpin itu, sehingga tidak dihormati lagi, tidak dimuliakan lagi, tidak didengar kata-katanya lagi. Maka akan muncul kerusakan-kerusakan yang banyak. Akibat
tidak mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang melihat pemimpinnya keliru dan salah, bukan berarti kita diam saja, tidak. Wajib kita beramar ma'ruf, wajib kita nahi mungkar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup dengan lisannya, jika dia tidak sanggup dengan hatinya, ingkari. Itulah dia selemah-lemahnya iman. Sekarang Anda, kalau Anda melihat pemimpin di rumah tangga Anda, siapa? Ayah Anda misalnya. Melihat ayah Anda keliru, apakah Anda langsung dengan main tangan saja? Pasti tidak, kan? Tidak akan mungkin seorang suami melihat abangnya, seorang istri melihat abangnya, suaminya keliru. Apakah dia langsung main tangan? Diingkarinya kemungkaran itu dengan tangan? Tidak. Karena bukan wewenang dia di situ. Tetapi dia nasihati dengan cara yang baik. Apalagi kalau pemimpin kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada kita para ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Ibnu Abi Asim, oleh Al-Hakim wal Baihaqi, dari Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah wal ya'khudh bi yadihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa kana adda alladhi alaihi. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, zi sultan itu artinya yang memiliki kekuasaan. Kalau Anda hendak menasihati orang yang memiliki kekuasaan, fala yubdihi alaniyah, janganlah engkau menasihatinya terang-terangan di hadapan orang banyak. Kalau bukan pemimpin saja saudaraku, Anda dan teman Anda di depan orang banyak, Anda lihat teman Anda keliru, langsung Anda tegur seketika itu juga. Orang semua melihat kepada dia. Pasti dia akan malu. Pasti dia akan kesal, marah, kecewa. Bahkan bisa jadi berbalik. Berbalik apa? Dia tidak mau meninggalkan kesalahannya itu. Dia pertahankan karena dia merasa dilecehkan. Nasihat itu bukan celaan. Ketika Anda menasihati seseorang di depan orang banyak, itu sama artinya dengan mencela. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya An-Nasihah. Isya? Masuk waktu Isya ya? Baik, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya, menjelaskan perbedaan antara nasihat, al-farqu bainan nasihah wa ta'yir, perbedaan antara nasihat dan celaan. Nah, begitu juga pemimpin, harus kita nasihati dengan cara yang lembut. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita ini, materi kita, karena masih panjang. Nanti saya akan datangkan lagi kisah-kisah ulama-ulama terdahulu ketika mereka menasihati pemimpin, dan sebagian ulama yang keliru karena melawan kepada pemimpin akhirnya menyesali perbuatannya tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kembali kajian kita. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi sedikit kita tambahkan beberapa contoh dari sikap para ulama-ulama terdahulu terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di masa mereka. Yang pertama, sikap Imam Ahmad bersama pemimpin yang zalim di masanya.
Pernah di masa Imam Ahmad, para fuqaha Baghdad berkumpul. Ulama-ulama Baghdad berkumpul. Lalu mereka membicarakan kepemimpinan Khalifah Al-Wathiq billah. Dan mereka sampaikan kepada Imam Ahmad. Mereka berkata kepada Imam Ahmad, Innal amra qad tafahama wa fasha. Sesungguhnya permasalahan khalifah ini, kesalahannya sudah semakin besar dan keburukannya menyebar luas. Maksud mereka yaitu khalifah ketika itu terpengaruh keyakinan Mu'tazilah yang berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini adalah akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Kalau makhluk, fana, diciptakan. Sementara kalamullah adalah sifat Allah, maka dia kekal sebagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya dan kapan dia menghendaki. Nah, ketika itu salah seorang perdana menterinya adalah tokoh Mu'tazilah dan dia berhasil mempengaruhi khalifah. Lalu khalifah ini memaksakan akidah tersebut kepada umat. Dan yang pertama dipaksanya adalah para ulama. Sehingga tidak sedikit ulama yang ditangkap, dipenjara, disiksa. Ketika tidak mau mengakui keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Salah satunya adalah murid Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Buwaiti, yang ditangkap lalu dibawa dari Mesir ke Irak, ke Baghdad, dalam keadaan dirantai, dan dia wafat di tengah jalan. Nah, orang ini berkumpul para ulama dan datang kepada Imam Ahmad. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdillah, keburukan khalifah ini sudah semakin besar dan merajalela. Wala narda bi imraatihi wala sultanihi. Kami tidak ridho dengan kepemimpinan dan kekuasaan dia. Mendengar itu, Imam Ahmad berdialog, berdiskusi dengan mereka. Imam Ahmad menasihati mereka. Imam Ahmad berkata, Alaikum bil inkari bi qulubikum wala takhla'u yadan min ta'ah. Hendaknya kalian mengingkari kemungkarannya dengan hati kalian. Jangan lepaskan ketaatan kalian dari dia. Dia adalah pemimpin kalian. Wala tasyuqqu asal muslimin. Jangan pecah belah persatuan kaum muslimin. Kalau kalian para ulama memberontak, membelot, membangkang, bagaimana nanti dengan kaum muslimin yang lainnya? Jangan pecah belah persatuan kaum muslimin. Wala tusfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan kalian tumpahkan darah kalian serta darah kaum muslimin bersama kalian. Maksudnya kalau kalian membangkang, melawan kepadanya, barangkali dia akan murka dan melakukan tindakan yang lebih berbahaya lagi, sehingga akan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin yang tidak bersalah. Wanzuru fi aqibati amrikum. Renungkan, pikirkan akibat dari perbuatan kalian. Wasbiru hatta yasriha barrun. Sabarlah kalian sampai orang-orang baik nanti merasa tenang. Au yustarahu min fajir. Atau orang-orang baik diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang keji, yang fajir. Dan beliau juga berkata, hadza laisa bis-shawab, hadza khilaful athar. Apa yang kalian lakukan ini tidaklah benar. Ini menyelisihi athar, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW dan athar-athar para sahabat. Nah, ini dia nasihat Imam Ahmad. Padahal khalifah ketika itu memaksakan keyakinan yang menyimpang kepada kaum muslimin. Bahkan Imam Ahmad sendiri dipenjara, disiksa, dicambuk. Sampai 3 periode khalifah
baru dia dibebaskan. Tapi dia tetap sabar. Semua orang sudah menanti. Sekali Imam Ahmad, karena Imam Ahmad yang dinanti-nanti ketika itu, sekali saja dia mengajak kaum muslimin melakukan perlawanan, terjadilah perlawanan. Tapi beliau bersabar. Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih, Al-Marwazi berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal memerintahkan untuk menahan darah jangan ditumpahkan. Beliau juga mengingkari orang-orang yang keluar melakukan perlawanan terhadap para pemimpin. Beliau berkata, tahan darah kaum muslimin. Lianna najidu al-kaffu lianna najidu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sallu fala. Tahan darah kaum muslimin, tahan diri kalian, sabar. Karena kami dapatkan di dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ma sallu fala. Selama pemimpin kalian masih menegakkan salat, maka tidak boleh. Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, afalan nabidhuhum bisayf ya Rasulullah? Bolehkah kami melawan mereka dengan senjata? Pemimpin-pemimpin yang zalim itu, apa kata Nabi SAW? La ma sallu. Tidak boleh selama mereka masih sholat. Selama mereka masih menegakkan syiar Islam itu, salah satu rukun Islam itu, maka wajib kita menjaga ketaatan dan kepatuhan kita kepada mereka dalam kebaikan. Sahabat Amru ibnul As radhiyallahu anhu menasihati putranya Abdullah ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat yang berakibat peperangan, lalu tumpahnya darah sebagian kaum muslimin di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, banyak sahabat ketika itu tidak terlibat. Mereka memisahkan diri, mengasingkan diri, mematahkan pedang-pedang mereka, menyimpannya. Salah satunya sahabat Amru ibnul As, dia berkata kepada putranya, ya bunayya, ihfaz anni ma usika bih. Wahai anakku, jaga wasiatku kepadamu. Imamun adlun khairun min matarin wabilin. Imam yang adil lebih baik daripada hujan yang deras. Wa asadun hatumun khairun min imamin zalum. Singa yang buas lebih baik dari pemimpin yang zalim. Wa imamun zalumun ghashumun khairum min fitnatin tadum. Namun pemimpin yang zalim, pemimpin yang banyak berbuat zalim, lebih baik daripada fitnah yang tidak pernah berhenti, kekacauan yang berkepanjangan. Maksudnya pemimpin yang zalim itu, sekalipun dia zalim, itu adalah lebih baik daripada seseorang melakukan perlawanan lalu akhirnya terjadi fitnah, kekacauan, keonaran, chaos yang berkepanjangan, yang akhirnya merusak segala tatanan kehidupan masyarakat. Itu nasihatnya kepada putranya. Dan dahulu para ulama, mereka adalah orang-orang yang pemberani. Mereka tidak seperti orang-orang di zaman sekarang. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melewati sekelompok orang yang membicarakan keburukan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, panglima, amir Yazid, panglima Yazid yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin, panglima yang zalim, banyak kaum muslimin dibunuhnya. Sebagiannya adalah para ulama dan ahli hadis. Nah, dia dengar orang-orang membicarakan keburukannya. Lalu Abdullah berhenti, Ibnu Umar berhenti dan berkata kepada mereka, kalau seandainya Al-Hajjaj ada di hadapan kalian, apakah kalian berani mengucapkan ini? Apa kata mereka? Tidak. Apa kata Ibnu Umar? Kami memandang perbuatan kalian ini adalah nifaq. Karena jihad yang sesungguhnya, jihad yang paling berat itu adalah menyampaikan kalimatul haq, nasihat yang benar, mengingkari seorang pemimpin, langsung berhadapan dengannya, bertemu dengannya, berada di hadapannya. Dan para ulama-ulama terdahulu adalah orang yang paling berani melakukan itu. Salah satu contohnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pada tahun 574
dia datang menemui Khalifah Al-Mustadi' bi amrillah. Datang langsung bertemu dan dia berkata memberi nasihat. Lau anni mathaltu aw muthiltu baina yadi sadati syarifah laqultu ya amiral mu'minin kun lillahi subhanahu ma'a hajatika ilaihi kama kana laka ma'a ghinahu anka innahu lam yaj'al ahadan fawqak fala tarda an yakuna ahadun ashkar lahu minka fatasaddaqa amirul mu'minin bisadaqat wa atlaqa mahbusin. Di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, artinya di hadapan sang khalifah dia berkata, kalau seandainya benar aku ini sekarang berdiri di hadapan pemimpin yang mulia, maka aku katakan kepada pemimpin, ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ada. Wahai Amirul Mukminin, jadilah engkau bagi Allah itu sama seperti kebutuhanmu kepadanya. Bagaimana manusia butuh kepada Allah, jadilah untuk Allah seperti itu. Sebagaimana engkau membutuhkan Allah, jadilah seperti itu. Kita mengharapkannya. Kama kana laka ma'a ghinahu anka. Sebagaimana Allah untukmu memberikan, menganugerahkanmu, padahal dia tidak butuh kepadamu. Innahu lam yaj'al ahadan fawqah. Jika engkau seperti itu, bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh, membutuhkan Allah, maka Allah tidak akan jadikan ada orang yang lebih mulia daripadamu. Jangan engkau ridho, jangan engkau rela wahai khalifah, ada seorang yang lebih engkau syukuri daripada Allah Subhanahu wa taala. Engkau lebih berterima kasih kepadanya daripada kepada Allah. Mendengar nasihat itu, sang khalifah berterima kasih. Lalu dia bersedekah, melakukan kebaikan dan membebaskan orang-orang yang dipenjara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ath adalah yang memimpin menggerakkan pemberontakan bersenjata melawan Al-Hajjaj. Maka seorang ulama yang bernama Al-Mahlab bin Abi Safrah mengirim surat kepada Ibnul Ash'ath ini, memberinya nasihat dan memperingatkannya agar jangan memberontak melawan kepada pemimpinnya. Di dalam suratnya itu dia berkata, innaka ya Ibnul Ash'ath qad wada'ta rijlaka fi rikabin tawil. Hai Ibnul Ash'ath, engkau telah meletakkan kakimu dalam perjalanan yang panjang. Abki ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jaga, kekalkan, jangan binasakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutlah engkau kepada Allah, takut engkau kepada Allah. Unzur li nafsika fala tuhlikha. Lihat dirimu, jangan binasakan dirimu. Wa dima'al muslimin fala tusfikha. Lihatlah darah kaum muslimin, jangan tumpah karena sebabmu. Wal jama'ata fala tufarriqha. Perhatikan jamaah kaum muslimin, jangan pecah belah. Wal bai'a fala tanqudha. Dan perhatikan baiatmu kepada pemimpin, jangan rusak dan jangan batalkan. Ini nasihat dia kepada Ibnul Ash'ath yang memimpin pemberontakan. Ketika itu saat Ibnul Ash'ath memberontak, ada salah seorang ulama ahli hadis yang keliru. Dia ikut bersama Ibnul Ash'ath ini. Beliau adalah Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam As-Thiqah, salah seorang imam yang thiqah terpercaya. Tatkala pemberontakan Ibnul Ash'ath berhasil dipadamkan, maka Al-Hajjaj memerintahkan pasukannya membawa Imam Asy-Sya'bi menghadap kepadanya. Asy-Sya'bi bercerita, datanglah aku dibawa oleh pasukannya menghadap kepadanya, aku mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ya ayyuhal amir. Kemudian aku berkata, ayyuhal amir, wahai amir, innan nasa qad amaruni. Manusia telah mengajak saya dan menunjuk saya ikut memimpin perlawanan ini. Fa'atadhiru ilaika bighairi ma ya'lam Allah annahu al-haq. Maka aku meminta maaf kepadamu
dengan sesuatu apa-apa, dengan selain apa-apa yang Allah mengetahui bahwasanya itu adalah hak. Wa wallahi, demi Allah, la aqulu fi hadzal maqam illa al-haq, demi Allah, saat ini aku berdiri di hadapanmu, aku tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali yang hak. Wallahi tamarratna alaika wa harratna, demi Allah kami memang salah, kami telah membangkang kepadamu, kami telah menghasut kaum muslimin untuk membangkang melawanmu. Wajahadna kullal juhdi, dan kami telah berjuang untuk melawanmu. Fama kunna bil atqiya al bararah, kami bukanlah orang-orang bertakwa yang terbaik. Wala bil ashiya al fajarah, kami bukan juga orang yang keji dan kotor. Laqad nasarakallahu alaina, Allah telah memenangkanmu atas kami. Wa azfaraka bina, engkau pun berhasil menangkap kami. Fa in satauta bidzunubina, jika engkau menghukum kami itu karena dosa kami. Dia akui kesalahan dia menyesalinya. Jika engkau menghukum kami itu adalah karena kesalahan kami. Wa majar ilaika aidina, dan karena ulah perbuatan tangan kami. Wa in afauta anna, jika engkau memaafkan kami, fa bihilmika, itu adalah karena kebesaran jiwamu. Wa ba'du fal hujjatu laka alaina, dan setelah itu hujjah adalah milikmu atas kesalahan kami. Melihat pengakuan dia bahwa Sya'bi mengaku bersalah, maka Al-Hajjaj berkata, anta ya Sya'bi, engkau wahai Sya'bi, ahabbu ilayya mimman yadkhulu alaina yaqturu sayfahu min dima'ina. Engkau adalah orang yang paling kami cintai, paling kami sukai di antara orang-orang yang masuk menemui kami dan pedang dia berlumuran darah kami. Kemudian Al-Hajjaj berkata kepada dia, menguji dia, ma fa'alta wala syahidta wa qad aminta indana ya Sya'bi, engkau belum bersaksi, engkau belum mengucapkan semuanya, engkau telah aman di sisi kami wahai Sya'bi. Kemudian ia kembali berkata, wahai Sya'bi, bagaimana engkau mendapatkan manusia setelah engkau memberontak melawan kami? Maka Asy-Sya'bi berkata tentang kondisinya setelah dia memisahkan diri dari kaum muslimin dan melakukan perlawanan. Aslahallahul amir, semoga Allah memperbaiki engkau wahai amir. Sungguh semenjak aku melakukan perlawanan kepadamu dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, qad iktahaltu ba'daka sahar, aku tidak bisa tidur. Dan kami menempuh jalan yang sulit. Kami dihantui oleh ketakutan dan dihimpit oleh keresahan dan kegundahan. Kami telah kehilangan teman-teman yang soleh, dan kami tidak dapatkan pengganti seorang pemimpin setelahmu. Kemudian akhirnya Al-Hajjaj memaafkan imam ini. Lalu dia berkata, pulanglah engkau wahai Sya'bi, pulanglah engkau dengan aman. Ini salah satu contoh. Akhirnya ada salah seorang ulama kita keliru, mengangkat senjata melawan pemimpin yang zalim. Akhirnya banyak ribuan, ratusan ribu kaum muslimin gugur, terbunuh, dan pemberontakan mereka berhasil dipadamkan. Lalu akhirnya mereka menyesali karena banyak ketika itu ulama-ulama yang menasihati dan mengingatkan agar mereka tidak mengikuti nafsu, hawa nafsu, agar mereka bersabar menghadapi kezaliman pemimpin dan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini sekelumit kecil dari sikap-sikap ahlus sunnah terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang sah, yaitu kewajiban tunduk dan patuh, taat dalam kebaikan, serta memberi nasihat dengan cara yang baik, dan menjaga lisan, sikap kita terhadap para pemimpin. Kemudian tidak melakukan perlawanan, pembelotan, dan melepaskan ketaatan kita dari mereka, serta tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Sampai di sini materi kajian kita, dan waktu yang tersisa sekitar 15 menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, dipandu mungkin oleh atau pertanyaannya lewat tulisan. Baik, pertanyaan lewat tulisan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, kita akan jawab.
Pertanyaan yang pertama, dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Al-Maidah. Apakah yang dimaksud ayat tersebut dan apakah negara kita ini negara kafir? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka mereka adalah kafir. Ayat ini jugalah dulu yang dipakai oleh orang-orang generasi awal Khawarij ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah serta sahabat-sahabat yang lain. Ayat yang sama. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diutus oleh siapa? Diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, Ibnu Abbas tarjumanul Quran, habrul ummah, orang yang paling paham tafsir Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma allimhu tanzil. Ya Allah, ajarkan dia pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang Khawarij itu, laisa kama tadhhabuna ilaihi. Ayat ini bukan seperti yang kalian pahami. Bukan kafir yang kalian pahami. Ibnu Abbas menjelaskan kafir yang dimaksud di situ adalah kufrun duna kufrin. Karena kafir itu ada dua. Ada kafir yang mengeluarkan dari agama, yaitu kafir i'tiqadi. Kafir dengan keyakinannya. Ada juga kafir kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, tetapi tidak mengeluarkan orang dari agama. Dan itu ada di dalam ayat maupun di dalam hadis. Kalimat-kalimat seperti itu. Misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Apakah memerangi kaum muslimin di sini berarti kafir keluar dari agama? Tidak. Dengan bukti apa? Dengan bukti di dalam surah Al-Hujurat ada dua kelompok kaum muslimin yang berperang, tetap dikatakan oleh Allah di situ dua kelompok yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika ada dua kelompok dari orang yang beriman berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, ini saling berperang kaum muslimin tapi tetap dinamakan mukmin, padahal di dalam hadis tadi disebutkan kufrun. Maka para ulama menjelaskan kufur yang dimaksud di sini adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, kapan seseorang itu dikatakan kufur? Misalnya ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika dia misalnya meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu adalah lebih baik daripada hukum Allah. Dia meyakini selain dari hukum Allah adalah lebih baik, maka itu bisa jatuh kepada kufur yang mengeluarkan dari agama. Atau ketika dia meyakini bahwa Al-Quran, hadis, hukum Islam tidak bisa, tidak pantas untuk dijadikan sumber hukum lagi, undang-undang manusia, maka itu juga bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Tetapi kalau dia menerapkan hukum selain hukum Allah karena kejahilan dia, karena ketidakpahaman dia, atau karena syubhat yang ada pada diri dia, yang orang-orang belum disampaikan hujah untuk menghilangkan syubhatnya, atau dia masih tetap meyakini bahwa Al-Quran, Islam adalah yang terbaik, namun dia mengikuti hawa nafsunya, berhukum dengan hukum selain Allah, ini masuk menurut para ulama kufrun duna kufrin. Karena dia masih meyakini bahwa hukum yang terbaik itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini Anda bisa menilai pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin yang memimpin di negeri ini, selama mereka masih meyakini Islam adalah yang terbaik, masih menegakkan salat, syiar Islam tersebut, hanya saja karena syubhat atau hawa nafsu mereka tidak menerapkannya,
maka tidak boleh kita sembarangan, serampangan mengkafirkan. Selain itu sesungguhnya sebagian hukum-hukum di negeri kita juga hukum-hukum Islam. Ketika ada orang mengatakan misalnya pemimpin negeri ini dengan aparat-aparatnya, pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya adalah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kita katakan, apa batasan yang dimaksud berhukum dengan hukum Allah itu? Kapan seseorang dikatakan kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah dan kapan tidak? Harus ada jelas batasannya. Apakah yang mereka maksud hukum Allah itu hanya hukum pemerintahan saja? Hukum had saja? Hukum Allah itu banyak. Semuanya adalah hukum Allah. Contohnya khamar. Khamar kan juga hukum Allah. Ketika haramnya khamar, Allah mengharamkan khamar, itu adalah hukum Allah. Ketika ada orang meminum khamar, apa dikatakan kafir? Oh beda. Loh kok beda? Itu kan hukum Allah. Kecuali kalau dia meyakini khamar tidak haram, khamar halal bagi saya. Wah itu baru mendustai Al-Quran, itu bisa kafir. Tapi kalau dia masih meyakini khamar haram cuma karena hawa nafsunya, dia minum, tidak bisa dikafirkan. Wanita yang tidak berjilbab, jilbab kan hukum Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Anda membedakannya? Itu semua hukum Allah. Jadi tidak ada batas yang jelas bagi mereka untuk menjelaskan masalah ini. Suatu ketika saya pernah duduk dengan seorang pemuda yang terang-terangan mengatakan presiden, pejabat, pemimpin, aparat, polisi dan semuanya di negeri ini kafir. Bahkan orang yang ikut memilih dalam pemilu juga kafir. Keluar dari agama. Allahu Akbar. Saya tanyakan kepada dia ketika itu, kalau seandainya engkau meyakini negeri ini negeri kafir, engkau tidak bisa menegakkan hukum Allah di sini, apa yang harus dilakukan oleh orang Islam? Kalau dia berada di suatu tempat, dia tidak bisa menegakkan hukum Allah, syariat Allah. Apa yang dilakukan? Hijrah, kata dia. Kok kamu masih ada di sini belum hijrah juga? Kamu berada di negeri yang kamu kafirkan. Kenapa kamu tidak hijrah? Apa kata dia? Oh nanti kalau sudah ada Darul Islam, negeri Islam baru hijrah. Loh salah. Rasulullah SAW hijrah sebelum terbentuknya negeri Islam di Madinah. Bahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah waktu itu dipimpin oleh pemimpin yang sebelumnya belum masuk Islam, masih kafir, Nasrani. Ke sana mereka hijrah. Akhirnya Habasyah, Raja Najasyi, dia masuk Islam karena dakwah kaum muslimin. Padahal ketika itu pemimpinnya adalah kafir. Rasulullah menunjuk negeri tersebut untuk tempat hijrah kaum muslimin. Bayangkan. Padahal pemimpinnya Rasulullah tahu kafir. Tapi dia tahu walaupun kafir, dia pemimpin yang baik. Dia pemimpin yang adil. Dia tidak zalim. Di sana kaum muslimin bisa bernaung, bisa berlindung, bisa meminta perlindungan, suaka. Maka Rasulullah izinkan kaum muslimin hijrah ke sana. Sekalipun mereka berada di negeri kafir. Lihat hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kondisi kaum muslimin. Saya tanya kepada anak muda itu, kalau seandainya Anda tidak mengakui negeri ini sebagai negeri orang-orang Islam, negeri kaum muslimin, negeri ini kafir, pemimpin-pemimpinnya kafir. Saya tanyakan kepada dia, Anda punya KTP? Anda punya SIM? Anda punya STNK? Dia pakai sepeda motor waktu itu. Ada. Loh, ini kan yang membuat pemimpin-pemimpin yang Anda kafirkan. Anda kan mahasiswa, kuliah di mana? Disebutnya di salah satu universitas negeri. Nah Anda kuliah di universitas yang dimiliki oleh negeri yang Anda kafirkan juga. Anda ini bagaimana? Nah, terus kalau Anda mengatakan kafir, bagaimana dengan pernikahan orang tua Anda dahulunya? Anda tidak mengakui mereka karena orang tua Anda juga tidak, Anda anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Terus Anda hasil dari apa? Dia kalut. Ada waktu itu bapak polisi yang duduk di dekat saya itu, saya katakan, waktu itu dia pakai pakaian biasa, pakai pakaian sipil. Jadi menurut Anda para bapak-bapak polisi dan lain-lain itu kafir ya? Ya karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah, membela tauhid, berperang di jalan tauhid, ya maka mereka juga tauhid. Pak, dengar nih Pak,
Bapak dikafirkan oleh dia nih. Langsung bingung dia. Wah. Ketakutan. Kenapa tidak ada ilmu? Kurangnya ilmu memahami ayat itu sepenggal-sepenggal. Padahal kalau dilihat tafsirnya merujuk kepada penjelasan para ulama bagaimana menempatkan ayat tersebut. Bahkan Allah memberikan 3 tingkatan di situ. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di ayat sesudahnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Di ayat sesudahnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Lihat, ada 3 tingkatan padahal Allah sebutkan di situ. Bagaimana mereka bisa memutlakkan kekufuran tersebut? Alhamdulillah pemimpin kita, mereka masih menegakkan syiar-syiar Islam. Dan kita kaum muslimin di sini masih bisa beribadah, menegakkan syiar Islam, salat, mengumandangkan azan. Ini sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Selanjutnya, serta bagaimana dengan kami yang mempunyai pemimpin non-muslim? Apakah bertentangan dengan hadis Rasul? Jangan kalian mengambil pemimpin dari orang yang kafir. Tadi saya ceritakan kondisi bagaimana Rasulullah SAW memberikan izin kepada kaum muslimin untuk hijrah dan mencari perlindungan di negeri kafir. Negeri kafir. Itu di negeri kafir. Kita di negeri kaum muslimin. Di Indonesia ini. Dan pemimpinnya di sana jelas-jelas waktu itu Nasrani. Tapi Rasulullah izinkan ke sana. Nah, ini menandakan selagi kita berada di negeri ini masih banyak pemimpin kita di atas juga pemimpin yang muslim, dan baiat kita tentunya kepada mereka sebenarnya. Nah, kita masih terjaga di sini. Hak-hak kita kaum muslim masih terjaga. Salat, beribadah, mengaji. Alhamdulillah, syukuri nikmat tersebut, jaga. Jangan menimbulkan fitnah yang membuat kaum muslimin akhirnya kesulitan dan kesusahan. Maka wajib kita mematuhi, mentaati pemimpin-pemimpin kita yang muslim. Dan ketika kaum muslimin di beberapa tempat Allah uji dengan pemimpin yang non muslim, maka itu adalah ujian bagi mereka. Hendaklah mereka memperbaiki diri mereka, kembali kepada agama, bertakwa, menjalankan Islam, menegakkannya pada diri mereka, keluarga mereka dan masyarakat. Betul-betul menjalankan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menggantikan kelak dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang muslim dan bertakwa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya bagi imam pas sholat berjamaah yang kurang peduli pada makmumnya dalam masalah saf lurus dan rapatnya saf, padahal dia mengerti hukumnya? Seorang imam hendaklah dia sebelum memulai sholat merapikan barisan, saf-saf tersebut, merapatkannya, memerintahkan kaum muslimin untuk merapatkan dan meluruskan saf semampunya, memerintahkan mereka menyempurnakan saf demi saf, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sesudahnya yang menjadi imam-imam kaum muslimin. Mereka memerintahkan merapikan barisan, mereka cek, mereka periksa, sehingga sholat itu betul-betul sempurna. Karena apabila saf itu renggang, tidak lurus, itu berakibat perselisihan di hati, renggang dan retaknya hubungan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, di antara sabda-sabda beliau dalam meluruskan saf, beliau SAW bersabda, istaqimu wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan, i'tadilu, luruskan saf kalian, wala takhtalifu, jangan saling berselisih, mencong-mencong. Itu akan mengakibatkan hati kalian juga berselisih. Ketika saf itu rapat, maka akan terasa kebersamaan, hubungan yang kuat di antara mereka. Dan juga tempat-tempat yang renggang itu akan diisi oleh syaitan, yang akhirnya mengusik dan mengganggu salat kaum muslimin sehingga hilang kekhusyukan. Bagaimana hukumnya jamaah perempuan yang benar tempatnya saat berjamaah? Apakah di kiri atau di kanan atau di tengah? Yang benar, saf para wanita muslimah ketika sholat berjamaah mereka adalah di belakang. Terserah di belakangnya, mau di sudut, mau di kanan, di kiri, ya.
atau di tengah, yang penting di belakang. Dan jauh dari saf kaum laki-laki. Nah, itu yang benar. Karena saf mereka memang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menegaskan bahwa sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling jauh dari kaum laki-laki. Dan juga saya masih sering melihat ada juga yang tempatnya tidak tertutup. Tempat-tempat saf wanita tidak tertutup, ada sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah selama aman dan terjaga dari fitnah. Karena ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjidnya juga tidak pakai hijab. Sebagian ulama lagi mengatakan itu sebelum turunnya ayat hijab. Itu adalah sebelum turunnya ayat hijab. Di antaranya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika para wanita mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kaum laki-laki itu sujud, agar para wanita sujud lebih dahulu daripada kaum laki-laki. Setelah imam langsung wanita. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin yang di belakang itu, mereka ketika itu pakaiannya masih pendek. Ketika sujud nampak sebagian aurat mereka oleh para perempuan. Lalu mereka mengadukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga ada di dalam hadis Bukhari, sahabat semuanya adalah gambaran kehidupan manusia, sehingga bisa menjadi i'tibar, ibrah bagi kita. Ada sahabat itu yang mengintip. Nah, ada. Ya, karena mungkin yang baru masuk Islam, ya, sebagian sahabat, seperti ada sahabat juga yang berbicara dalam sholatnya. Karena dia baru masuk Islam, tidak tahu. Marah-marah dia ketika dilirik sama orang. Berbicara dia, mencela mereka. Waihakum, celaka kalian, kenapa kalian memplototiku seperti itu? Dia tidak paham. Nah, pernah ada yang melihat perempuan di belakangnya. Jadi ini menurut sebagian ulama menunjukkan bahwa waktu itu masjid Rasulullah SAW tidak dihijab. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan peristiwa-peristiwa itu di awal-awal di Madinah sebelum turunnya ayat hijab di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bissawab. Kalau aman dari fitnah, insya Allah tidak ada masalah. Dan pakai hijab tentunya lebih baik dan lebih afdal. Sehingga wanita pun lebih khusyuk dan lebih terjaga ketika menunaikan ibadah. Sejauh mana pemimpin tersebut dikatakan ulil amri? Apakah ketika zalim terhadap rakyatnya dapat dikatakan ulil amri yang harus ditaati? Lah, sejauh ayat-ayat dan hadis-hadis serta nasihat para ulama tadi, bukankah mereka masih menganggap sebagai ulil amri? Ada lagi yang lebih zalim. Ketika Imam Ahmad itu dicambuk. Bayangkan. Dicambuk dia sampai bertahun-tahun di penjara. Dia tetap mengakui pemimpin itu sebagai amirul mukminin, khalifah kaum muslimin. Dilarangnya kaum muslimin memberontak. Jadi taati pemimpin itu dalam kebaikan. Kalau dia mengajak kepada keburukan, jangan ikuti. Tapi tetap sabar. Tetap mengakui dia sebagai pemimpin. Keburukannya jangan diikuti. Itu maksudnya. Dia tetap pemimpin. Tidak boleh kita. Bahkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, di dalam hadis Muslim, bagaimana kalau seandainya pemimpin itu mencambuk punggungku, mengambil hartaku, merampas hartaku? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Sekalipun dia mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, sabar. Berarti kita menyerah begitu saja? Bukan, nasihati dia dengan baik, berdoa kepada Allah. Nah, itu cara mengingkarinya. Karena kalau Anda melakukan perlawanan akan lebih parah lagi daripada itu keburukan yang akan menimpamu dan menimpa kaum muslimin. Oleh karena itu, sekalipun kita dipimpin misalnya oleh pemimpin yang zalim bertahun-tahun, lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, maka yang kuat memakan yang lemah, yang kaya melahap yang miskin. Hukum rimba akan berlaku. Pemimpin dibutuhkan untuk menegakkan stabilitas. Sekalipun dia zalim, dia akan berusaha untuk menegakkan stabilitas yang dia sanggup dan dia mampu. Dan yang terbaik kita lakukan menunjukkan kita amanah, tulus kepada pemimpin kita, berdoa kepada Allah agar mereka diberi hidayah, dibimbing oleh Allah.
untuk menerapkan agama Allah dan memimpin dengan adil. Ada sebuah kisah terakhir ini. Kisah yang menarik. Di antara sebab hilangnya kekuatan kaum muslimin, kepemimpinan kaum muslimin dan kekuasaannya adalah ketika mereka tidak adil. Jadi seorang yang kafir, walaupun dia kafir, kalau dia adil terhadap rakyatnya, Allah akan jaga. Contohnya Najasyi itu. Dia kafir tapi dia adil terhadap rakyatnya atau terhadap orang lain. Akhirnya Allah jaga kekuasaannya sehingga dia tetap berjaya. Ketika khalifah terakhir dari Bani Umayyah, Abdullah bin Marwan, melarikan diri setelah diserang oleh Bani Abbasiyah, ya. Ketika awal-awal mula revolusi Daulah Abbasiyah melakukan perlawanan, tinggallah putra mahkota Abdullah bin Marwan ini akhirnya membongkar Baitul Mal, lalu dia bawa harta yang banyak. Setiap prajuritnya atau orang-orang yang setia diberi 1000 dinar sampai berapa? Mungkin 100 orang mengiringinya. Lalu dia kabur melarikan diri ke negeri Naubah. Negeri Naubah itu rajanya kafir, Nasara. Pergi dia di situ. Setelah sampai di sana, sampailah kabar kepada raja tersebut. Lalu raja itu datang bersama 10.000 pasukannya. Saat masuk di dalam tendanya, kisah ini ada dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ketika Raja Naubah, Malikun Naubah ini masuk, di sepak-sepaknya permadani di kemah Abdullah bin Marwan itu. Lalu dia duduk di atas tanah. Heran Abdullah bin Marwan, lalu melalui penerjemahnya dia tanya, kenapa raja ini tidak mau duduk di atas permadani kami, duduk di atas tanah? Apa kata raja yang kafir ini? Innani malik, fahakkun alal malik an yatawadha'a lillah, idh rafa'ahu Allah. Saya ini seorang raja. Seorang raja wajib merendah di hadapan Allah ketika Allah meninggikan dia. Maksudnya apa meninggikan dia? Sekarang dia jadi lebih tinggi daripada Abdullah bin Marwan. Abdullah bin Marwan ini pelarian, dia minta suaka ke situ. Maka dia tawadhu, merendah, duduk di atas tanah. Kemudian sang raja itu berkata kepada Abdullah bin Marwan, kenapa kalian minum khamar? Padahal khamar diharamkan di dalam kitab kalian. Abdullah bin Marwan menjawab, yang melakukan itu bukan kami. Yang melakukan itu adalah budak-budak kami, pengikut-pengikut kami. Mereka melakukannya tanpa sepengetahuan kami. Sang raja mengangguk-angguk. Kemudian dia berkata lagi, kenapa kalian memakai sutra? Padahal sutra diharamkan dalam agama kalian. Apa kata Abdullah? Yang memakai itu adalah orang-orang ajam yang masuk ke agama kami. Lalu mereka yang membantu kami berkuasa, yang menjadi pengawal-pengawal kami, pasukan kami. Dan mereka memakainya dan kami tidak bisa mencegahnya. Kemudian ditanya lagi, kenapa kalian apabila kalian pergi berburu, kalian merusak tanaman-tanaman rakyat, memaksa masyarakat untuk membayar dan segala macamnya kepada kalian, hanya karena berburu seekor burung dan lain sebagainya. Lalu dia kembali beralasan, itu yang melakukan adalah pengikut-pengikut kami, budak-budak kami. Akhirnya sang raja itu meninggikan suaranya, abiduna wa atsba'una wa a'ajim fa'alu bijahli minna. Alasanmu adalah budak-budak kami, pengikut-pengikut kami, orang-orang ajam yang masuk ke dalam agama kami, lalu mereka melakukannya tanpa kami bisa mencegahnya. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Tuhan kalian. Saya beri kalian waktu 3 hari di negeri ini. Setelah itu kalian harus pergi. Karena saya tahu akan masih ada hukuman Allah yang akan turun kepada kalian. Saya takut hukuman Allah turun kepada kalian ketika kalian di negeri kami dan kami pun ikut terkena. Jika 3 hari kalian masih ada di sini, kami akan membunuh kalian. Lihat, ini raja kafir. Tapi dia tahu apa penyebab hilangnya kekuatan Bani Umayyah. Karena melanggar syariat Allah. Tidak tunduk, tidak patuh, zalim terhadap rakyat. Jadi di akhir-akhir masa Bani Umayyah itu pemimpin-pemimpinnya lalai, lengah.
terhadap agama dan sibuk dengan dunia. Akhirnya Allah ambil kepemimpinan dan kekuasaan itu, Allah alihkan orang-orang yang lebih patut dan lebih pantas untuk menggantikan mereka dari Bani Abbasiyah. Ini pelajaran. Pemimpin yang adil, sekalipun dia kafir, maka Allah akan berikan dia kejayaan. Apalagi kalau dia seorang muslim, maka doakan agar pemimpin kita diberi hidayah. Dijadikan pemimpin yang adil, memimpin rakyatnya, masyarakatnya dengan adil, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.